Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Nafarel Farm. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu teknik budidaya tanaman yang semakin populer di kalangan petani, yaitu tumpang sari. Kita akan membahas bagaimana cara menanam timun dan cabai secara bersamaan untuk memaksimalkan hasil dan memanfaatkan lahan secara efisien. Kita juga akan mengungkap tips untuk mengatasi kendala yang sering dihadapi, seperti keriting daun dan stres pada tanaman. Siapkan diri sahabat untuk mendapatkan wawasan berharga dan inspirasi dari praktik budidaya yang cerdas ini. Yuk kita simak selengkapnya. Budidaya tanaman merupakan salah satu cara yang efektif untuk memanfaatkan lahan secara maksimal dan mendapatkan hasil yang optimal. Salah satu teknik yang semakin populer di kalangan petani adalah tumpang sari, yaitu menanam dua jenis tanaman dalam satu lahan yang sama. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang budidaya tanaman timun dan cabai dengan pola tanam tumpang sari, serta bagaimana cara mengatasi kendala seperti keriting daun dan stres tanaman. Timun dan cabai merupakan dua tanaman yang sering dibudidayakan oleh petani karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Timun sering digunakan dalam berbagai masakan dan memiliki masa panen yang cukup singkat. Sementara itu, cabai adalah bumbu wajib dalam banyak masakan Indonesia, sehingga permintaannya selalu tinggi. Pola tanam tumpang sari memanfaatkan ruang dan sumber daya alam seperti cahaya matahari, air, dan nutrisi tanah secara lebih efisien. Dengan menanam timun dan cabai bersama-sama, petani dapat mengurangi resiko kerugian akibat serangan hama atau penyakit. Karena hama yang menyerang satu jenis tanaman tidak selalu akan menyerang jenis tanaman lainnya. Budidaya tanaman timun dan cabai dengan pola tanam tumpang sari merupakan metode yang efektif dan efisien. Meskipun menghadapi kendala seperti keriting daun dan stres tanaman, dengan pemantauan rutin dan penanganan yang tepat, kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan baik. Hasilnya bisa menikmati pertumbuhan tanaman yang subur dan sehat. Metode tanam tumpang sari sudah tidak asing lagi bagi kalangan petani. Pola tanam yang sekali dayung dua pulau terlampaui alias untung ganda ini memang kerap dipraktekkan oleh para petani. Selain alasan keuntungan, menurut Mas Tongat, karena tepat di musim panas yang ekstrim, sehingga tanaman timun ini sebagai pelindung atau naungan bagi tanaman cabai. Agar tanaman cabai tidak langsung terkena panas yang ekstrim yang menyebabkan resiko seperti sunburn maupun serangan hama yang masif. Waktu penanaman dilakukan secara berbeda. Untuk tanaman timun, beliau tanam terlebih dahulu. Sedangkan tanaman cabai mulai ditanam ketika tanaman timun sudah berumur 1 bulan. Di usia-usia ini, tanaman timun sudah mulai tampak tumbuh bunga serta bakal buah. Alasan Mas Tongat tidak menanam secara bersamaan karena menghindari persaingan nutrisi berlebih. Tanaman timun cepat rimbun sehingga menghambat tanaman cabai dalam menangkap sinar matahari dan sirkulasi udara. Menanam 3 varietas timun sekaligus dalam satu lahan. Untuk varietas yang beliau gunakan adalah varietas Maya dari Aura Seed, Horeca dari Cap 11, dan Cordova dari Cap Kapal Terbang. Sedangkan tanaman cabainya, beliau menanam jenis cabai keriting. Varietas yang beliau tanam adalah Igo Tavi. Bekal makanan bagi tanaman dalam jangka panjang yaitu pemberian pupuk dasar. Untuk pupuk dasar yang beliau gunakan yaitu dengan pupuk kandang ayam dan kapur pertanian. Hanya 2 pupuk itu saja tanpa menggunakan pupuk kimia.
Pertimbangannya, tanpa menggunakan pupuk kimia karena Mas Tongat sudah terbiasa tanpa menggunakan pupuk kimia. Selain hemat biaya, pengurangan pupuk kimia juga membawa dampak yang positif bagi tanah. Kesehatan tanah akan meningkat sehingga menjadi media tumbuh yang nyaman bagi tanaman. Pemberian nutrisi via kocor akan memudahkan tanaman untuk menyerapnya secara maksimal. Pupuk kocor yang beliau gunakan yaitu NPK 2 kg dan pupuk Ultradap 1 kg untuk kocor 1000 tanaman timun. Interval kocor yang Mas Tongat lakukan setiap 10 hari sekali. Perawatan spray Mas Tongat melibatkan beberapa bahan seperti nutrisi, fungisida, dan insektisida. Untuk nutrisinya, beliau menggunakan Mordenfol. Dosis 30 ml per 16 liter air dengan interval spray 7 hari sekali. Dan beliau selingi juga menggunakan asam amino Premino dengan dosis 30 mg per 16 liter air. Aplikasi mulai umur 15 hari setelah tanam dengan interval 2 minggu sekali. Dua nutrisi ini rutin beliau aplikasikan secara bergantian di fase awal pertumbuhan. Di saat tanaman menginjak umur 25 hari setelah tanam, diganti nutrisi menggunakan pupuk kalium cair Kalinet dengan dosis 20 ml per 16 liter air. Di fase-fase ini, tanaman cenderung mulai pembentukan bunga dan buah. Oleh sebab itu, perlu unsur kalium untuk memaksimalkan pertumbuhan dan menjaga kerontokan. Mas Tongat merasakan bahwa dengan aplikasi kombinasi pupuk mampu memberikan pertumbuhan dan daya tumbuh tanaman yang maksimal. Pupuk Mordenfol yang bermanfaat untuk mempertebal dan mempertajam warna hijau daun, sedangkan asam amino yang memperlebar daun hingga memaksimalkan proses fotosintesis. Sedangkan pupuk Kalinet yang mampu meningkatkan produktivitas tanaman. Tetapi untuk perawatannya, Mas Tongat tidak hanya aplikasi nutrisi saja. Beliau juga aplikasi insektisida dan fungisida untuk menjaga tanaman dari serangan hama dan penyakit. Menggunakan fungisida dengan merek dagang Antrakol, Bestromil, dan Kabirotop. Pengaplikasian 3 fungisida ini dilakukan secara bergantian atau rolling. Akan lebih efektif jika diaplikasikan secara rolling atau bergantian dengan tujuan menghindari kompatibilitas atau rusaknya unsur saat pencampuran. Sedangkan untuk insektisidanya, beliau menggunakan merek dagang Bestindo. Terbukti jauh sejauh ini untuk serangan hama dan penyakit pada tanaman timun maupun cabai beliau masih aman. Mas Tongat sudah melakukan 4 kali panen untuk tonase petikan sekitar 2 ton. Padahal di saat panen, harga jual timun kisaran Rp2.500. Nah, untuk keuntungan yang beliau raup, tinggal dikalikan saja. Tentunya dengan meraup keuntungan ini, digunakan untuk modal perawatan tanaman cabai berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video kami tentang budidaya tumpang sari dan cabai. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat bagi sahabat dalam mengelola lahan pertanian sahabat sendiri. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jika sahabat memiliki pertanyaan atau pengalaman menarik lainnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat bertani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.